Iya, selamat siang Gus Shawli di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Shawli tentunya. Kali ini dalam program Zona Bisnis, jarang-jarang ya Ningrum siaran live di siang hari. Tapi nggak apa-apa, spesial di hari ini karena ada satu kesempatan untuk saya boleh ngobrol bersama dengan teman ngobrol dan tamu saya yang jauh loh ini dari Pulau Dewata. Wes. Ini live-nya dari Pulau Dewata, Bali yang akan bahas beberapa hal bersama dengan kita di hari ini gitu Shell ya. Ya, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom di kesempatan siang hari ini bersama dengan DG Iwayantur Atnyana. Beliau adalah District Governor dari Rotary D3420. Selamat siang DG. Selamat siang, Mbak Ningrum. Apa Ya, kabar? sehat. Diji gimana Ah, sehat? amin, puji Tuhan, Astungkare. Suara saya bagus didengar? Keren, suaranya Bagus, jelas terima sekali. kasih Mbak Ningrum ya. Diji ada di Bali, di Denpasar atau di mana nih hari ini? Saya di Denpasar, di kota Denpasar. Agak Oh, keluar kota sedikit, mm-mm. cuman 5 menit ke Sanur. Oke. BTW saya mau Iya. ucapkan selamat terlebih dahulu ya untuk Diji yang baru Terima kasih Mbak Ningrum atas sukses. ucapan selamatnya. Yes. Ya, Dan di tahun 2026 2027 betul ya Diji ya? betul betul Mbak Ningrum. Oke, Ya. yap. Dan di hari ini kita akan bahas satu temanya yaitu nyalakan literasi, ciptakan dampak bersama Rotary D3420. Dan Ya. sebelum kita masuk ke bahasan kita hari ini, Hmm. Diji, di luar Ya. jabatan sebagai District Governor untuk wilayah Indonesia yang membawahi sekian banyak klub, ada totalnya ada berapa ya, Diji, di D3420 itu? Nah, oke. Klub kita ada 64 sekarang. Enam 64 puluh klub, ya. enam puluh Wilayah, empat klub. iya, siap, siap, siap. Wilayahnya meliputi Semarang Mm-mm, ke timur sampai ke Surabaya, Jawa Timur. mm-mm, Nah, itu ke utara Sulawesi, mm-mm. Maluku, ke timur lagi Lombok, Sumbawa, Sumba, Rote, Irian Jaya dan eh, apa namanya itu objek wisata yang baru itu Objek yang wisata. objek wisata terkenal yang terkenal ya ini di Flores Oh, iya iya Komodo iya. ya Komodo, ya. ya oke Sampai di sana ya, jauh sekali. ya Ini oke jalan-jalannya Diji lumayan jauh ya. ya karena saya juga senang jalan-jalan Pak Ningrum. Baik, Iya. ya. Diji boleh cerita sedikit gak? Saya mendengar gitu ya tentang Diji Hmm. adalah sosok yang hangat dan membumi. Boleh cerita sedikit bagaimana keseharian seorang Diji di luar Rotari? Eh, Apa kesibukan atau hobi yang sedang disenangi hari ini? Oke, terima kasih Pak Ningrum, pemirsa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami juga di podcast radio Good eh, news. Good News untuk Yes. kami ya. Perkenalkan saya Iwayan Tur Adnyana dan Distrik 3420 adalah mantan guru selama 25 tahun Woi. SMP. Nah, setelah Oh. menjadi guru, saya dipercaya untuk menjadi Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Badung selama 10 tahun. Oke. Sebelum itu, saya juga dipercaya ikut di organisasi guru sebagai sekretaris selama 5 tahun. Berarti saya di PGRI selama 15 tahun dan sekarang masih dipilih menjadi Wakil Ketua 1 PGRI Kabupaten Badung. Nah, setelah kurang lebih berjalan 5 tahun sebagai seorang ketua PGRI, saya ditugaskan menjadi kepala sekolah SMP sampai tahun 2021
yaitu di SMP Negeri 4 Kute Selatan di Nusa Dua pariwisata, SMP 1 Kute dekat airport. Nah Hmm. ini, nah itu selain menjadi pengurus PGRI, saya juga aktif di Adopt a School. Itu Adopt a School itu Bali, Australia sampai saat sekarang. Itu kita Hmm. melakukan pertukaran guru anak-anak atau siswa baik SMP, SMA bahkan anak-anak mahasiswa ke Hmm. Australia dan termasuk mengirimkan Bapak Ibu guru untuk kursus di Australia melalui Adopt a School. Nah, eh, Hmm. selama sekian waktu berjalan, saya juga ikut aktif di sosial masyarakat di desa kami sebagai sekretaris Desa Adat Pecatu. Saya Hmm. dari Pecatu, Oh, dia Uluwatu. bisa. Hmm. Hmm. Ini sudah 2 periode. Ini Oh. mudah-mudahan tahun ini tidak ada halangan apa, saya sudah bisa mundur menjadi sekretaris Desa Adat Pecatu karena saya pikir beban yang saya dipinggul di apa yang di pundak saya ini ada beban lebih luas lagi yaitu Rotary Distrik 3420. Nah, berkenaan dengan itu, Hmm. hobi saya adalah melancong. Wah. Sesuai dengan namanya Mbak Ningrum, Wayan Tour, Oh, TUR. Nah, ini saya sudah ke seluruh wilayah Indonesia dengan mengendarai Vespa klasik, ya, wih. sampai ke Sumatera, Palembang. Hmm. Hmm. Tapi Irian Jaya belum. Selain itu masih sudah saya lalui. Itu hobi saya, traveling. Ya, Keren ya. Ini terima kasih. bisa dibilang begini, ini di saat dengan segudang kesibukan, saya membayangkan mendengarnya aja sudah capek loh, Diji. Deretannya banyak Oke, gitu ya. iya. Tapi ternyata beliau masih sempat untuk tur ke berbagai daerah eh, Ya, di ya, Indonesia. Indonesia gitu ya. Ya, ya. Keren sekali. Baik, em, Diji, bagi banyak tantangan ya pasti Ah, kalau pasti. di Rotary ini adalah organisasi pengabdian yang luar biasa, sibuk bisa dibilang seperti itu. Apa Ya. sih yang menjadi bahan bakar atau mungkin semacam motivasi terbesar seorang Diji sehingga tetap berenergi dan selalu tersenyum hangat gitu ya. Saya terpancar loh sampai ke sini walaupun kita berjauhan gitu ya. Terima Saat kasih bertemu Pak dengan Ningrum. masyarakat di Ah, lapangan Diji, apa yang bikin oke, Diji selalu punya semangat dan smile oke, face-nya ini oke. keren banget. Terima kasih sudah barang tentu yang memotivasi kami itulah keluarga. Mm-mm. Itu istri dan juga anak-anak. Mm-mm. Jangan lupa bahwa istri saya juga seorang Rotarian, Oke. anak kami juga Rotarian. Mm-mm. eh. Ini yang menjadi motivasi kami. Kedua, sudah barang tentu dengan melihat situasi kondisi dan memiliki pengalaman sebagai seorang guru. Mm-mm. Nah, ini kan katanya guru itu patut ditiru dan Mm-mm. bukan berarti kami membuat senyum supaya orang senang, bukan begitu. Kami Mm-mm. tetap melakukan pelayanan terhadap pertama anak-anak yang ada Mm-mm. di sekolah pada waktu itu termasuk sekarang saya juga seorang dosen di ITK Bali. Oke. Saya mengajar di sana 2 mata kuliah, Mm-mm. bahasa Inggris umum dan kesehatan pariwisata. Nah Mm-mm. ini, maka kalau sudah kita menebarkan pesona senyum, nah ini, maka segala sesuatu itu akan maaf, tanda kutip, ya, bisa kita selesaikan dengan baik. Bahkan Mm. yang tidak kenal pun seperti saat ini dengan senyum lebarnya Mbak Ningrum ya saya sudah dengan senang. Aura itu selalu ada. Begitu Mbak Ningrum. Ya. Iya betul. Jadi eh, walaupun nggak kenal baru ketemu, tapi bahasa bahasa persahabatan adalah tersenyum Betul. gitu ya. Nah, Bisa dibilang. kalau sudah tersenyum Mbak Ningrum, Mm-mm. maka kita akan mulai dengan percakapan dengan Ya. menyapa. Mm-mm. Kalau kita tidak menyapa, kita tidak akan kenal. Betul. Maka tidak akan kesempatan untuk memperkenalkan diri, mengenal orang lain Mm-mm. yang ada di sekitar kita, yang ada pada saat itu. Nah, maka itu jangan lupa tersenyum dan berkomunikasi. Nah, ini kunci saya ini. Oke. Jangan lupa tersenyum dan Eh, berkomunikasi gitu Iya, ya. oke. Good News Family atau pendengar nih harus dicatat deh ya. Ini kuncinya dari DJ Iya. Iwayan Tur ini bahwa pada saat ketemu orang tersenyum dan Nah, berkomunikasi gitu ya. betul.
Dari situ Iya, ada semangat, ada iya, motivasi, betul. ada bahan bakar yang baru Iya, gitu ya, Dici ya, ya. karena aura dari senyuman seorang itu Mm, juga akan mendampak positif kepada kita. betul. Contoh, misalnya kita tersenyum lebih awal, maka orang itu pun akan berpikir, kok ini orang itu senyum ya, mungkin ada Ya, sesuatu yang disampaikan. Nah, kan komunikasi hidup ini. ya Nah, itu betul. menurut saya ya. Oke. Oke, ya kita lanjutkan ya bahwa tadi kan Hmm, Diji sempat menyampaikan bahwa Rotary Distrik D3420 itu ada 64 klub klub yang ya. tersebar dari Hmm, eh, sebagian Jawa Tengah ya, betul ya. ya, ya, Terus Jawa Timur, lalu ada di Bali, ada di Lombok, bahkan ya. sampai ke Papua, Sumbar, Sumbar. Papua Sumbar. belum. Dulu pernah ada di Papua. Oh, Sumbar. Sekarang eh, yang terakhir itulah Flores, Oh, Sumbar. Flores. Ya, ya, oke. Nah, ini kan pasti banyak tantangan dalam membangun dan dalam memimpin organisasi pengabdian sebesar ini gitu ya. 64 Hmm. klub ini cukup besar gitu ya. Ya. Bagaimana cara Diji menjaga kedekatan dan tetap komunikatif dengan para anggota dan masyarakat luas? Oke, baik. Kalau kita bicara masalah organisasi, sudah barang tentu di organisasi itu ada istilahnya, kalau saya kan DG, di Mm-mm, bawah kami itu ada yang namanya Deputy District Governor mm-mm. yang meliputi wilayah Bali dan Lombok, timur area Hmm, timur. Nah, di sana ada Asisten Governor. oke. Asisten Governor ini membawahi ada 4 klub, ada 5 klub, bahkan ada yang 6 klub. Hmm, Nih, maka untuk berkomunikasi supaya bisa tercapai dengan bagus, maka mm, kita harus mempergunakan sistem yang kita miliki. Kalau saya sendiri kan tidak mungkin. Nah, kita kan ada asisten governor. Nah, dan ada presiden. Nah, mm, dengan tatanan bahwa komunikatif akan sangat bagus apabila kita sudah melakukan tatanannya itu. mm, Contoh, misalnya dari presiden, tidak mungkinlah selalu ke saya. Mungkin dia mm, akan bicara dulu dengan asisten governornya. Nah, asisten governornya menyampaikan kepada deputy district governor. Nih, nah lalu apabila ada sesuatu dan lain hal, maka kita bersama-sama meeting seperti ini, Zoom. Bahkan kita mm, offline juga bisa. Kalau di Bali kan lebih gampang kita ya. berkomunikasi dengan offline. Nih, ya, itu yang kami lakukan, Mbak. Gitu, ya. Ya, keren ya. Apalagi sekarang Hmm. teknologi jadi salah satu eh, Iya, faktor yang alat. membantu Nah, sekali ya. ya, Alat yang oke, bisa ya. eh, memudahkan ya, Diji. Walaupun beda Betul, Mbak. benua, beda Betul. pulau. Ya, itulah. Artinya kita juga punya kesempatan untuk melakukan komunikasi secara langsung melalui Zoom dengan alat teknologi seperti saat ini, Mm, laptop, HP dan lain ya, sebagainya. Kan bisa betul. saja, ya apapun itu, ya. Ya. Oke, Ya, berbicara tentang pengabdian Diji, di periode kepemimpinan Diji hari ini kan saat ini ada isu literasi yang jadi tema ya, kita hari ini. Dan ini menjadi salah satu fokus gerakan yang sangat kencang disuarakan. Mengapa literasi Diji? oke. Mungkin juga basic saya adalah seorang pendidik selama 40 tahun ya, mengabdi di pendidikan. Mm, Lalu saya melihat dan dan menindaklanjuti apa yang sudah pernah dilakukan oleh pas distrik kami atau pemimpin yang terdahulu. mm, Itu salah satu adalah PDJ Lina Suratman. mm, Nih, beliau dari Semarang. mm, Dan itu karena kami pas kualifikasi kami itulah pendidikan, maka signifikan proyeknya kita itulah di literasi. mm, Kenapa? Karena literasi lah merupakan alat atau eh, yang betul-betul akan bisa nanti meningkatkan sumber daya manusia kita. Kenapa? mm, Tanpa mengetahui literasi, oke, kita akan jauh terbelakang. Kalau mm, sudah kita mengetahui literasi itu kan banyak. Ini literasi mm. itu tidak hanya terbatas membaca, tapi Membaca. literasi itulah edukasi kan, Mm, pendidikan. mm, Maka ini penting bagi saya, apalagi kalau kita melihat di daerah-daerah tertentu itu, maaf, yang sangat terpencil, mm. terbelakang dan termiskin. Nah, ini Ya. itu perlu betul-betul memerlukan sesuatu yang bisa menumbuh kembangkan atau mempercepat mereka bisa
membaca misalnya, ya berkomunikasi, mm, itu ceritanya. Kenapa literasi? Oke. mm. Ada momen nggak Diji waktu di lapangan atau cerita personal mungkin yang membuat Diji tergerak untuk fokus di bidang ini? Terima kasih Pak Ningrum. Saya sendiri mengajar 25 tahun di SMP. Mm, Ini contoh nyata, bukti nyata yang saya dapati bahwa suatu saat tidak satu orang saja, Pak, beberapa orang yang mantan siswa saya yang sudah tamat di mm, SMP ketemu dengan saya, Pak Wayan Tur, masih ingat dengan saya? Lupa, kamu sudah ingat dengan kami. Terima kasih. Dia anak sudah masih mengingat kami. Terima kasih banyak. mm, Namanya siapa? Saya ini Pak Wayan. Dulu mm, Pak Wayan Tur yang menyuruh ibu saya untuk mencarikan les membaca. Wah, les membaca. Oh ya, benar. mm, Lupa saya namanya. Maka saya terinspirasi dari anak-anak ini. Karena anak ini setelah tamat SMP dia SMK. mm, Setelah SMK, dia bekerja di salah satu hotel berbintang 5 di Denpasar, di Bali, di Nusa Dua, di Jimbaran, Four Seasons. Nah, kamu sekarang kerja di mana? Saya di hotel, Pak. Nah, ya, kalau bukan karena Pak, saya tidak mungkin seperti ini. Terus, maaf, jabatan anak di sana apa? Saya housekeeping supervisor. Wah, luar biasa, ya. ya, Ya, luar biasa ini housekeeping supervisor yang dulunya tidak bisa membaca, tetapi dia lulus. mm. Nah, kenapa lulus? Sepertinya, maaf, sepertinya ini sekolah itu Bapak Ibu guru malas, bah. Ini satu orang saja kalau tidak kita luluskan ini menjadi duri. Kan begitu ceritanya. Nah, akhirnya ketemu dengan saya di suatu tempat pencucian mobil. Pak, Pak, terima kasih Pak. Bapak sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa belajar lebih banyak. Saya tidak bisa membaca. Banyak anak-anak yang seperti itu di desa kami, di desa Mm, di Jimbaran. Ini. ya, Maka saya termotivasi dengan itu. Nah, inilah fokus utamanya adalah kita ingin membangkitkan anak-anak supaya lebih sering membaca dan lebih cepat bisa membaca. Ini. ya, ya. Orang kan sering menangkap gitu ya, Diji, bahwa buat sebagian orang literasi hanya sebatas bisa membaca gitu ya. Tapi bagi Rotary tampaknya maknanya jauh lebih luas dan lebih dalam. Betul. Bagaimana Diji bisa mendefinisikan arti literasi ya sesungguhnya di era modern saat ini? Oke, terima kasih. Literasi itu ada berbagai macam cara. Kan melalui digital juga bisa. Nah, itu sekarang melalui buku juga bisa. Nah, mungkin tidak ada kesempatan bagi mereka di daerah tertentu yang terpencil untuk bisa membaca dengan menggunakan digital. Hmm, Alat, ya. Kan ya, susah ini. hmm, Nah, pada waktu zaman dulu COVID, pemerintah memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah berupa apa namanya itu sambungan WiFi. Kan tidak hmm, semua. Sekarang kan melihat ya, dari itu tetap masih ada anak-anak kita yang keterbelakang, yang tidak bisa membaca. Maka buku yang perlu kita berikan kepada mereka. ya, Di samping buku sudah barang tentu tidak buku saja. hmm, Bagaimana kita mengedukasi mereka? Sudah barang tentu ada Bapak Ibu guru atau organisasi sosial yang lain, NGO yang bersedia bekerja sama dengan kita. hmm, Ini artinya apa? Kita berikan Bapak Ibu guru atau volunteer ini semacam training untuk mengedukasi mereka, anak-anak yang terbelakang membaca tadi itu, supaya mereka lebih cepat bisa membaca. Karena ya, prosesnya itu tidak hanya memberikan buku. Kalau hmm, memberikan buku saja kan tidak bisa. Nah, sekarang ya, ada edukasinya, ada trainingnya. Ini betul. salah satu contoh seperti itu. Nah, sehingga kami di Rotary memandang perlu bahwa literasi itulah akan menjadi ujung tombak kemajuan kita bersama. Ya, Tuh. Nah, ini kami sudah punya juga tim literasi, yaitu hmm, komite literasi, untuk kita lakukan bersama-sama di distrik 3420. Bahkan hmm, karena saya ikut di di PGRI nasional sebagai wakil satu, saya share ini, Pak, saya dari Kalimantan Utara, perbatasan, saya perlu buku. Baru saja ada WA masuk. hmm, Dan saya dimintakan juga oleh tim literasi PB namanya, Pengurus Besar PGRI Pusat. Pak hmm, Wayan, bagaimana kalau kita lakukan kerjasama? Baik, kita akan tidak lanjut dengan MOU. Karena saya berpikir tidak hanya di wilayah Indonesia bagian timur saja, tapi saya juga berpikir bagaimana kita
mencerdaskan anak-anak bisa membaca di seluruh Indonesia. Ya. Kami di Indonesia ini kan ada 2 distrik nih. Mm, Distriknya itu adalah distrik Jokowi adalah di siapa namanya si Senda, di mm, Cisendas. Kita juga sudah bertemu dengan distrik Governor elect juga sudah bertemu kemarin malam. Ini kita akan padukan, kita akan berkolaborasi apabila memang mereka berkeinginan untuk itu. Karena satu hal, Kalimantan itu miliknya distrik 3410. mm, Ini karena saya ada di Indonesia, saya sampaikan melalui grup PGRI Pusat Nasional, mm. maka menjawab, nih Pak Wayan, saya perlu ini nih, saya akan bicara dengan komite, tim chairnya itu, chair komite chair adalah PDG Lina. Ini maka kesempatan bagi kita semua tidak harus sekarang, tetapi dia harus ditindaklanjuti ke depan. Tidak stop dari sini, Mbak Ya. Ningrum. Itu kita harus tetap bagaimana bisa menggali potensi anak-anak yang tidak terjamah sampai kita bisa lakukan. Ya. Hari-hari ini memang sebetulnya konsep tentang literasi ini kita berpacu dengan apa ya? Kalau dibilang musuh bukan musuh sebetulnya. Teknologi ini bisa menjadi penghambat juga gitu ya, Diji Betul. ya. Saya beberapa kali menemui ada anak yang belum bisa membaca padahal usianya sudah cukup dewasa karena apa? Hmm, Karena terganggu dia lebih suka melihat video gitu ya. Nah, tapi betul. kok dia bisa pegang handphone kalau dia nggak bisa baca tulis? Loh, Betul. dia kirim voice note. Ternyata begitu. Iya, iya. Nah, satu hal juga Pak Digro, bahwa suatu saat IT akan manusia tidak akan bisa diganti dengan IT. Iya, Tidak sepakat. bisa. Kenapa? Ini kan yang membuat manusia, Mm-mm, ya, yang juga memprogramkan manusia. Nah, mm-mm, sehingga suatu saat seperti yang saya bilang tadi, kalau tidak ada signal dari bisa tidak mereka tidak bisa. Makanya secara langsung buku tetap kita perlukan untuk mengedukasi mereka. Satu hal bolehlah, kan ini pernah diwacanakan. Bisa mm-mm. tidak manusia nanti diganti dengan IT? Banyak, tetapi otaknya yang ada di sini itu berjuta-juta sel itu tidak mungkin. Itu Iya. contoh seperti itu, Mbak Deng. Ya, oke, Ya. terima kasih ya. Oke, buat yang mau bertanya boleh loh ya. Kita masih ngobrol bersama dengan Boleh. Diji Iwayantur Atnyana. Ini beliau kalau mungkin yang baru bergabung, beliau adalah District Governor dari Rotary D3420. Ini ada pertanyaan Diji, kita jawab dulu sebelum nanti kita Ya, lanjutkan untuk ya. bahas tema kita. Ini dari siapa nih pengirimnya? Eh, Selamat siang, saya tertarik dengan narasumbernya sebagai pemimpin Rotary yang lucu dan seorang guru. Apakah ada syarat tertentu untuk menjadi anggota Rotary? Kebetulan saya ada di kota Jepara dengan Pak Yanto. Oke, terima kasih Pak Yanto sudah bergabung dengan kami. Dulu orang berpikir seorang guru itu tidak bisa masuk menjadi anggota Rotary. Ya. Nah, sekarang Rotary itu ada istilahnya itu Rotary Based at School, Rotary Based University. Dulu seorang anggota Rotary itu, maaf, Rotary Club hanya boleh uh, menjadi anggota itulah 5 orang profesi yang sama. Hmm. Nah, bintangnya guru harus 5. Karena minimal dalam satu klub itu ada sekarang adalah 15. Mm-mm. Kalau dulu kan 26, Mm-mm. 21 sorry. Nah, ini anggota kita itu dulu terbatas kualifikasinya istilahnya itu harus 5 guru, 5 dokter dan lain sebagainya. Sekarang enggak. Sekarang di sekolah pun kita boleh membuat Rotary Club dengan catatan kita harus berkomitmen Mm-mm. untuk menjadi anggota itu karena di anggota Rotary itu ada hak dan kewajiban. Nah, menjadi seorang Rotarian biasanya tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Contoh, tadi Rotary dengan proyek-proyek. Apalagi ini menyentuh masyarakat yang betul-betul memerlukan. Ini Mm-mm. yang memerlukan dalam kutip. Kalau tidak memerlukan tetapi diberi bantuan oleh pemerintah, itu beda cerita. Mm-mm. Maaf, karena saya juga sudah 40 tahun di pemerintah di guru. Nah, menjadi seorang Rotary itu memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban kita itu membayar iuran setiap tahun. Nih. Nah, terus dari iuran itu bagaimana? Iuran ini akan kita pergunakan untuk operasional organisasi. Mm-mm. Nih, kemana saja? Pertama ada ke distrik 3420. Kedua ada ke Rotary Foundation yang pusatnya lah di Evanston, Amerika. Ini. Mm-mm. Nah, terus sebagai anggota bagaimana? Apa hak kita? Kewajiban sudah.
dari dana yang kita setorkan dari iuran suatu saat akan kembali kepada kita di Rotary dengan membuat project. Project itu kita hasilkan dengan proposal. Kalau Hmm. sudah proposalnya mengena sesuai dengan kebutuhan apa yang kita inginkan, akan di-ACC oleh district governor, oleh DRFD, dan sekarang kita punya bagian apa namanya itu DRFC kita lah PDJ Susana Chandra itu Hmm. dilihat lagi, tidak bisa dia saja Bang ACC ya, tidak bisa juga saya, kita harus berkolaborasi karena ini semua kepentingan Hmm. bagi kita semua. Karena di dokter itu ada 4 forward test. Apakah tepat? Apakah memang benar? Apa tepat sasaran? Apa bisa dipercaya? Apa bisa kita lakukan untuk semua? Ini itu. Nah, yang jelas pada prinsipnya adalah dokter itu mutunya lah service above self. Di dokter itu tidak boleh mengambil keuntungan untuk pribadi, bahkan untuk organisasi. Betul-betul Rotary inilah organisasi sosial kemanusiaan yang murni membantu masyarakat. Hmm. Bahasa polos saya, seorang Rotarian, kadang-kala kita juga mengeluarkan dana sendiri untuk membantu orang. Ini, maka dari itu, Hmm. menjadi seorang Rotarian harus berkomitmen, harus datang dari hati kecil sendiri. Jangan melihat program, oh ini programnya bagus, saya akan ikut, nanti akan dapat ini. Tidak seperti itu. Dan ada juga menjadi seorang Rotarian akan menjadi public figure. Dan istilahnya maaf, supaya terkenal tidak, tetapi Hmm. terkenal tidak sesuai dengan kebutuhan dan hak dan kewajiban kita juga tidak ada gunanya. Nah, tapi banyak cara kita lakukan berdonasi, tidak hanya di Rotary, di yayasan juga bisa. Alangkah baiknya apabila kita bisa bergabung dengan Rotary. Nih, ini. Oke, ini penjelasannya jelas banget ya. Berharap yang bertanya tadi bisa terjawab pertanyaannya. Ya, Oke, kita melanjutkan. Hari ini kan kita ada di segmen ada di program zona bisnis DG ya. dan banyak pelaku usaha atau mungkin masyarakat umum yang berpikir atau memandang bahwa literasi itu hanya urusan dari guru, sekolah atau bahkan mungkin pemerintah melalui dinas pendidikan. Bagaimana menurut Diji korelasi antara tingkat literasi masyarakat dengan kemajuan ekonomi atau iklim bisnis di suatu daerah menurut kacamata Rotary? Oke. Eh, kita menurut informasi yang bukan informasi, message yang disampaikan oleh RI Presiden, Mm. RI Presiden itulah dari Nigeria, Mm. satu-satunya baru pertama orang Afrika menjadi Presiden Rotary Internasional. Nih, beliau menyampaikan bahwa jangan malu menjadi Rotary, jangan malu mencari partner. Nih, karena beliau juga menyampaikan bahwa literasi adalah kunci utama kita. Nah, maksud beliau adalah mencarilah partner lain di luar Rotary. Contoh, tadi Mak Nemu sudah sampaikan tadi bahwa pemerintah kita juga menjadi partner kita. Mm. Nah, partner dalam hal apa? Seperti tadi, pendidikan. Tak mungkin kita berdiri sendiri. Mm. Ya, kita harus berkolaborasi dengan dinas pendidikan, dinas terkait. Mm. Ini contoh, salah satu contoh. Misalnya sekarang dengan literasi yang kita lakukan dengan buku-buku yang kita berikan kepada anak-anak, kan tidak mungkin kita ke sekolah bersangkutan saja. Kan harus lapor dulu siapa yang punya wilayah. Kan Mm. contoh. Nah, terus hubungannya dengan pebisnis, pelaku usaha bagaimana? Inilah yang kita harapkan. Pelaku usaha itu lebih banyak ikut dalam kegiatan ini. Kalau sudah pelaku usaha itu ikut, berarti kepedulian kan ada. Ya. Nah, kepedulian mereka ada, walaupun sekecil apapun. Nih, sekecil apapun namanya ada donasi. Ya kan tidak boleh kita paksa. Mm. Nah, sekecil apapun, apabila sudah kita lakukan bersama-sama dengan banyak orang, Mm. maka donasi ini dari pembidang usaha akan mendapatkan yang banyak. Ini contoh gini. Ada anggota kita memiliki stationery. Mm. Nah, ini kan ada hubungannya dengan Rotary dengan literasi. Ya. Aduh, ini anggota kita ini ada yang menjual buku, ada Ya. yang menjual komputer, ada yang laptop. Pastilah dari hati kecil pengusaha tersebut akan timbul, oke, yang sebenarnya hanya harganya sekian, saya donasikan lagi menjadi sekian. Contoh.
tahun 2013 kita memberikan 1.500 sepeda pada anak-anak yang berada di panti asuhan di seluruh Bali. Hmm. Langsung saya ke Surabaya mencari sepeda. Nah, itu perusahaannya juga sama seperti yang Mbak Ningrum tadi bilang. Untuk apa nih Pak? Untuk anak-anak yang tinggal di asrama. Hmm. Nah ini, bagus Pak, programnya bagus. Tapi daerahnya adalah daerah datar. Nah, itu, kalau literasi kan tidak mungkin di datar, semua di mana-mana saja harus kita bisa jangkau. Nah dari sanalah pebisnis kita ikut menyumbangkan sesuatu dengan, maaf, sudah barang tentu kita akan meminta produknya dia itu kita pergunakan. Nah, ini sudah barang itu karena kita sudah satu atap dalam kegiatan Rotary dan memiliki bisnis itu tanpa pada tentu. Nah ini kita bukan mencari kesempatan tidak, mereka juga tidak mencari kesempatan tidak. Inilah kumpulan orang-orang pebisnis yang bisa menindaklanjuti program kita dan berkolaborasi dengan pemerintah. Tuh. Sudah barang tentu pemerintah juga sangat amat luar biasa apresiasinya kepada kita, Pak Nengrum. Hmm. Ya, Hmm. kenapa? Karena kita, maaf, ada program pemerintah yang tidak sepenuhnya terjamah oleh pemerintah, tetapi kita ikut. Contoh, perpustakaan keliling, kan literasi nih. Hmm. Hmm. Nah, itu ada lagi perpustakaan yang di Solo nih, di Hmm. stasiun kereta api. Anak-anak muda itu membuat tempat-tempat baca di Oh. stasiun. Nah, Hmm. 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 untuk menghabiskan waktu membuat itu kan, oh ini ada taman bacaan atau tempat membaca dari Rotary, bacalah di sana sambil Hmm. menunggu kereta api. Kalau di Bali di LPD ada, lembaga pendidikan desa ada, tempat-tempat umum juga ada. Ini salah satu contoh dari kegiatan kita untuk masyarakat. Nih. Ya. Nah, artinya apa? Kan tidak orang miskin saja yang dapat melakukan itu. Orang, Hmm. maaf, orang di atas apa namanya itu middle menengah ke atas pun bisa menikmati di kereta api. Nanti kita ke depan kita bicarakan dengan Chef. Kalau bila perlu biar tidak bosan orang-orang di kereta api, kita bisa menyediakan buku bacaan yang ada di kereta api. Itu contoh, salah satu contoh. Ya, ini Ya. salah satu hubungan daripada apa yang Mbak Ningrum sampaikan tadi. Ya. Ya. Eh, Kalau dari strategi konkret dari Rotary Distrik 3420 dalam menyalakan gitu ya budaya membaca ini apa, Diji? Apakah ada program-program spesifik selain yang tadi sudah Diji sampaikan yang langsung menyentuh masyarakat bawah? Tadi Diji sudah menyampaikan beberapa gitu ya. Ada pojok baca di tempat tempat umum gitu ya. Ya. Lalu ada apa tadi ya, ada perpustakaan keliling gitu ya yang Ya. bisa menjangkau Ya. masyarakat. Ada strategi lain atau yang bisa dibagikan ya dari Rotary Distrik 3420 ini dalam budaya membaca kembali Oke. buat Terima masyarakat. kasih Pak Ningrum. Tadi membaca itu datang dari niat kita ya, Mm-mm. niat diri sendiri. Nah, datangnya dari mana? Orang akan mendengar, kan? Orang akan mendengar dengan cara bagaimana? Kalau bahasa itu dengan disebut storytelling. Kita Iya. adakan lomba. Nah, Oh, lomba storytelling otomatis mereka harus bisa membaca dulu dong. Nah, betul. mereka harus tertarik dong dengan cerita yang mereka sampaikan. Ya, Nah, ini betul. salah satu contoh. Mm. Atau menggambar. Dari Ya, menggambar kan juga mereka bisa membaca. ya. Contoh, nah gambar apa ini? Bisa tidak cerita tentang ini? Mm. Tertarik mereka. Ini di beberapa Rotary Club, di beberapa area itu sudah melakukan storytelling, termasuk MC. Hmm. Menjadi seorang MC. Bagaimana menjadi seorang MC di Jawa nih, sudah ada. Di Mm. daerah di area Jawa. Nah, kalau membaca, storytelling sudah ada. Mm. Kalau menggambar, termasuk dari TK pun kita Ya. ajarkan untuk menggambar. Ini mereka yang bercerita. Nah, apa hubungannya dengan literasi? Berliterasi itu tidak hanya membaca, tapi literasi itu mengutarakan pemikiran kita yang Ya. bisa diterima, walaupun belum bisa membaca. Contoh anak-anak kita, atau Mm. mungkin orang-orang yang sudah punya cucu, Ya. diajaklah dia ke tempat menggambar. Ayo bikin gambar, mewarnai juga sama. Ini Mm. kan literasi juga. Warni, coba bikinkan warna apa silahkan apa saja nanti mereka akan bercerita ya tentang yang mereka buat, mereka yang mereka. Ini dasar-dasar maka
kita pupuk dari awal, dari masa muda, bahkan masa kecil sekalipun, dari eh, TK sekalipun, dari playground pun bisa kita lakukan proses pembelajaran literasi. Ini Ya. sekarang tergantung kita, orang tua kita. Nah, sekarang di Rotary menginginkan ini semua terjadi. Kalau bahasanya tuh kita punya power loh, Ya. maaf, kita punya organisasi besar loh yang bisa kita lakukan. Kita punya dana loh. Nah, ini contoh. Ya, sehingga dana atau iuran atau kewajiban yang sudah kita lakukan itu kembali kepada kita berupa kegiatan tadi. Ya. Itu ceritanya ya. Ya, membangun kegemaran membaca, kegemaran mencintai lagi buku, itu Ya, memang eh, nggak mudah ya, Diji. Ini tantangannya sepertinya besar ya, betul. Diji. Betul. Ingat, membaca buku sekarang sudah diganti dengan IT. Ya, Kenapa? Sebuah cerita apapun itu sudah termasuk di dalam apa namanya itu eh, apa namanya kalau bahasanya itu perpustakaan IT. oh ya, Ya, digital ya. Ya. digital, perpustakaan digital. Mm, Nah, ingat dulu waktu sebelum ada digitalisasi, saya pernah mm, membuat di sekolah itu perpustakaan digital. mm, Semua buku kita masukkan di sana. Dan mm, itu anak-anak baru masuk, mereka harus apa scan tangan dulu. Dan mm, itu mau cari buku apa. mm, Tuh. Nah sekarang tidak betul lagi. Di rumah pun mereka sudah bisa membaca melalui ya, digital itu. Nah, betul. bagaimana cara kita supaya anak-anak itu betul-betul membaca buku yang sebenarnya? Ini. Gambaran tentu di buku itu harus ada gambar-gambar yang menarik. Ini Ya, harus ada gambar-gambar, harus ada ilustrasi lah. Ilustrasi apa yang kita bisa sampaikan di buku tersebut. Jangan hanya membaca, anak-anak juga akan bosan. ya, Apalagi kita mulai dari anak-anak kecil. Ya, ya. ini. Oke, terima kasih. Membangun kecintaan gitu ya, membangun Iya, kecintaan diawali eh, dari memang dari kecil gitu ya, dibangun iya. kecintaan itu. Karena itu yang akan Oke. tertanam sampai mereka dewasa nanti. Ada pertanyaan yang masuk ini. Selamat siang, saya Maria. Saya dengar kata Rotari, tapi saya pikir Rotari itu tadinya adalah grup orang-orang di haves atau apa ya, orang kaya mungkin ya. Kayak. Ternyata tidak ya. eh, Bagaimana caranya jika ingin ikut berbagi dan Oke, bergabung? oke. Maria ya, Maria, Ya, Marta, siapa? Maria. Maria, oke. Terima kasih Bu Maria sudah bergabung dengan kami. Saya masuk di Rotary itu tahun 2003. Hmm, 2003. Sebelum saya masuk Rotary, nih, saya pernah bertemu dengan orang yang menjadi anggota Rotary. hmm, Nih, bahkan orang tersebut menjadi orang tua angkat kami. Saya sudah jadi guru loh. Dan dia menyekolahkan saya, dia memberikan saya beasiswa. Saya sudah jadi guru. Dia membuka wawasan saya. Terus dia bilang, Wayan, you have to be a Rotarian, kata. Kamu harus menjadi seorang Rotarian. Why? Sana. If you are a member of the Rotary Club, you can help more people, many people, dia bilang begitu. Oh, betul juga. Kan? ya, Apakah saya tidak menjadi anggota Rotary, saya tidak bisa membantu orang? Bisa. Tetapi prosedurnya akan berbeda. Artinya di Rotary itulah tepat guna dan tepat sasaran. Ini. Akhirnya saya bilang sama dia, aduh, saya dari kampung waktu itu maaf, sekarang sudah modern, kampung saya di Pecatu. hmm, Waktu itu tahun 70, 80, pakai sampai 90. Orang disuruh tinggal di sana, saya tidak mau. hmm, Nah, terus saya disuruh untuk menjadi Rotary dengan gaji maaf 175.000 per bulan. Sudah itu saya harus ikut meeting tiap minggu. Satu minggu bayar 25.000 plus 100.000 per bulan. Masih 75.000. Bagaimana saya bisa ini? Oke. Kalau saya mau menjadi anggota Rotary, saya punya pemikiran. Saya punya tangan. Saya punya tenaga. Saya bilang begitu sama sponsor saya. Oke, tidak apa-apa. Karena apa? Dari hati kecil harus ada niat untuk membantu orang.
Kalau sudah niat tidak ada, kaya sekalipun, nah tidak mungkin kita akan bisa membantu dan tidak mau membantu. Maaf dalam tanda kutip, sebagian besar orang yang mampu-mampu itu juga memang sudah membantu masyarakat. Nah, maaf dalam tanda kutip, Mbak Ningrum, Mm, orang yang kaya, saya katakan, middle up ya, kan juga akan tergantung dengan orang yang di bawah, mm, yang mengerjakan. ya, Kan, maaf, tidak semua seperti itu, tapi dia perlu bantuan orang-orang seperti saya pada waktu itu sebagai koordinator mm, untuk menjembatani apa yang mereka lakukan. Ini salah contoh, Ibu Maria. Maka kalau sudah ada niat yang tulus dari hati, apapun bisa dilakukan. Ya, kayak apapun bisa. Maka menjadi apabila mau menjadi seorang Rotarian tidak harus kaya dulu. ya, Nah, contoh kapan kita akan kaya? Nah, kalau kita menunggu kita kaya, waktu-waktu itu kita akan membantu terlambat. mm, Terlambat nanti begini, Pak Ningrum. Kita punya pemikiran, artinya kita punya wawasan, kita punya teman banyak. Masa sih orang-orang kita tidak mau juga ikut membantu ya, komunitas kita? Ini kalau contoh ya, mantan anak didik saya banyak, mm, guru-guru saya juga banyak. Mereka ikut ke melihat program saya. mm, Mereka ikut program saya. ya, Oh, Pak Guru, Pak mantan guru saya, boleh saya ikut ke proyek? Oh, silahkan ke proyek, kita ajak dulu, istilahnya ke proyek. Kita kenalkan proyek kita, apa yang kita lakukan. Tertarik. Sadar kita berikan pemaparan. Kalau menjadi seorang Rotarian harus seperti ini. Oh ya Pak, berapa? Nanti tergantung klubnya. Karena beda-beda klub. Ya, beda klub, beda iurannya. Begitu. Tapi yang wajib kita harus lakukan adalah District Juice namanya dan RI Juice. Tuh. Jangan khawatir Bu Maria. Di mana Bu Maria ada? Dari mana Ibu? Tadi Bu Maria dari di Wonosobo, Wonosobo berarti Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, itu daerah Semarang ya. Semarang Ya, apa Jogja? beda kota dengan Semarang Iya. ya. Kalau dari Nah Semarang ini berapa jam? kalau Ibu mau bergabung di Jogja juga ada, di Mm, Semarang juga banyak ya. Di mm, Semarang Kunti, Semarang banyaklah roterinya nanti ya. mm, Oke. mm. Terima kasih Bu Maria ya. Ya, Luar terima biasa kasih. ya. Bisa, Hmm, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya ya, Ibu Maria Iya. tadi ya. Lanjut kita ke bahasan kita ya, Good News Family Ya. dan pendengar. Em, Diji, bagaimana menciptakan dampak yang berkelanjutan dari program literasi ini kan memang tidak bisa jalan sendiri gitu Ya. ya. Bagaimana Rotary Distrik 3420 membangun sinergi dengan dunia usaha, komunitas lokal, atau pemerintah untuk menyukseskan gerakan literasi ini? Oke, terima kasih pemirsa. Sebagai seorang district governor itu dipilih 4 tahun yang lalu. Namanya DGND. Nah, setelah 4 tahun yang lalu, kita menjadi DGN, District Governor Nominee. Setelah itu kita menjadi District Governor Hmm, Elect tahun lalu. Sekarang saya menjadi DG. Nah, ini kita harus berkolaborasi dengan past, present, dan future leader. hmm, Nah, pemimpin kita yang menganggap program itu bagus untuk kemajuan bangsa kita, anak-anak kita apa? Itu kita kolaborasikan lagi. Supaya jangan bentok seperti yang Mbak Ningrum sampaikan tadi. Tidak boleh bentok, apalagi di positif ya, nilainya sangat positif bagi anak-anak kita. Maka kita bicarakan dalam tim. Oke, yang terdahulu seperti yang sampaikan tadi, chair kita lah PDG ini Lina Suratman dari Semarang. hmm, Beliau waktu saya menjadi DGN, saya punya begini, program begini. Oh, bagus ini. hmm, Saya seorang guru. Nanti PG kita lanjutkan ya. Nah, kebetulan saya sudah menjadi DGI, DG, DG, IPDG saya, hmm, IPDG dia Anggraini. hmm, Oh ya, kamu gimana? Mau lanjut enggak dengan literasi? Lanjutlah. Kenapa? Ini sangat amat penting. Nah, untuk itu berkolaborasilah dengan yang sudah pernah melakukan itu dan termasuk di Jiwayan sekarang. Nah, hmm, caranya bagaimana seperti tadi?
kita mencari lagi istilahnya itu lokasi-lokasi di mana tempat itu kita bisa berikan nanti kita lakukan literasi itu. Nah, di Indonesia bagian timur, Mm, Ketua PGRI sudah saya mintakan datanya semua sudah masuk. mm, Ini itu dari Sumba Timur, oke. lupa saya namanya. Itu bang minta tolong ini. Oh ya Pak Wayan ini. Nah akhirnya kan gayung tersambut ini. Nah itu saya berikan share Lina ini loh anak-anak sekolah kita termasuk dengan pemerintah. Kita jangan lepas dengan pemerintah. Ya. Kenapa? Karena pemerintah itulah orang pertama yang tahu di mana tempat itu dan Mm, bagaimana perkembangan itu. Dan di sana sudah ada data. Di pemerintah, di dinas pendidikan sudah ada data semua. Kita tidak bisa ocok-ocok data begitu aja. Nah, bahwa ini saya punya, enggak. Ini kan tidak boleh seperti itu. Artinya apa? Kita tetap harus berkolaborasi dengan. Nah, kalau sudah begitu, yang di sana seperti tadi mengkolaborasikan lagi dengan pebisnis-bisnis yang di sana. Tidak harus di sana, Mbak Ningru. mm, Yang ada di Jawa pun, contoh di Semarang, Solo, Jawa Tengah, Jawa Timur, mm, Bali dan sebagainya berkolaborasi. Seperti sekarang misalnya, mm. setiap klub akan mendapatkan 500 buku. Wow. Nah, sekarang ada kan 64. Mm, mm, 64 kali 500 sudah berapa ribu itu? Nah, kita cetak bukunya ribuan, puluhan ribu. mm. Nih, kenapa banyak? Ya, siapa tahu. Mudah-mudahan tidak ada lagi terlalu banyak anak-anak kita yang tidak bisa membaca. Harapan kita kan begitu. Ya. Menuntaskan, maaf kalau bahasa dulu ya, buta huruf kita. Ya. Menuntaskan buta aksara, sorry Buta buta aksara. aksara kita. Nah, Mm, sehingga dengan program yang kita lakukan ini, dengan kolaborasi yang bagus, saya yakin dan percaya pemerintah akan selalu menyambut niat baik kita. Nah, dari segi apapun pasti mereka bapak-bapak yang ada di atas dengan senang hati. Nah, itu pasti dengan cara begitu Bu Mbak Ningrum ya. Sehingga mm. saya juga perlu dukungan moral seperti yang saat ini kalau bukan dengan Bu Ningrum dari Good News tidak mungkin kita bisa menyampaikan ini kan ini Ya, ya, ya. oke oke. Betul. Ini satu program yang keren sekali sebetulnya ya, eh, di Jiwayan, bahwa Hmm, orang mungkin berpikirnya masa sih hari ini sekarang masih ada yang tadi istilahnya dulu buta aksara gitu. Tapi ya pada kenyataannya memang masih masih ada. oke. Nah Jadi saya kasihkan contoh Mbak ya, Ningrum mm, tidak jauh-jauh ya, mm, kemarin kan viral nih di Bali mm, siswa SMP tidak bisa membaca. ya, Ini eh, saya juga merasa ternyuh ya sebagai seorang guru, sebagai mantan kepala sekolah, sebagai mantan ketua persatuan guru Republik Indonesia kok sampai ya seperti itu. mm, mm, Janganlah jauh-jauh. Oke, kita maklum yang jauh, tapi di Bali loh, di daerah utara. ya, Ini masih ada yang tidak membaca, tapi tidak semua. Ada yang tidak membaca. Salah satu contoh yang saya berikan contoh tadi kepada mantan anak didik kami itu yang ada di SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Bahkan waktu saya menjadi kepala sekolah SMP Negeri 4, ada anak-anak yang tidak membaca, yang tidak bisa membaca. Bagaimana caranya? Ya, saya sebagai kepala sekolah memotivasi pertama ibu guru, bapak guru, walinya, orang tuanya. Supaya apa? Supaya mereka bisa betul-betul tuntas bisa membaca. Nah, kenyataannya sudah luar biasa. Apalagi dengan program seperti ini, ya. bagaimana cara membaca mudah sehingga betul-betul bisa diresapi oleh anak-anak. Iya. Ya, Diji, bagaimana kalau pendengar atau mungkin yang melihat video kita Hmm. hari ini gitu dan siaran dan mendengar siaran kita siang ini tergerak hatinya untuk ikut berkolaborasi atau mendukung gerakan literasi bersama Rotary di Distrik 3420 ini, bagaimana caranya mereka bisa bergabung atau berkontribusi, Diji? Terima kasih. Ini yang kami harapkan. Nah, tidak hanya sebagai materi, Mm-mm, tetapi juga pemikiran. Contoh, kita kan organisasi besar nih, yang mm-mm, sudah berumur 121 tahun, ya, mm-mm, dengan memiliki anggota di seluruh dunia itu 1,3 juta orang. mm-mm, Di Indonesia kita memiliki 1000, di distrik kami 1.300 orang. Nah, bagaimana cara berkontribusi? mm-mm, Nah, kami menginginkan ya
hubungi Rotary di web ada, itu nanti sampaikan bahwa saya dari daerah ini, seperti yang saya sampaikan tadi. Mm-mm. Saya izin kepada chair tadi bahwa saya sampaikan dulu ya di pengurus PGRI nasional. Mm-mm. Ternyata kan ada masuk dari Kalimantan, dari Papua, dari macam-macam ini saya masih membaca tadi itu. Nah, sehingga mereka bisa menghubungi kita, Mm-mm. memberikan informasi. Kayak itu kan salah satu juga untuk kontribusi. Ya, Siapa tahu di area mereka itu betul-betul diperlukan ya. buku untuk dibaca, buku cara membaca, Pak, cara membaca bersama Rotary dengan mudah. Siapa tahu Hmm. mereka lebih tahu, lebih banyak tahu. Sedangkan di kota, jangankan di luar sana, Mbak Niko. Di Mm-mm. kota sendiri pun banyak anak-anak kita yang buta aksara. Jadi Ya. kita tidak usah berbicara tentang anak-anak orang-orang tua, anak-anak loh. Ini. Nah, itu saya terima kasih. Mm-mm. Apabila ada pemirsa yang ingin berkontribusi, silahkan nanti hubungi Rotary Club terdekat. Nah, Ya. contoh di Semarang, Mm-mm. di Solo, Ya. di Surabaya, di Malang, langsung Tretes, dan Mm-mm. itu di Surabaya itu ada di Madiun, ada di Jawa Tengah itu ada di Kudus, Mm. banyak di Tengah itu, tapi tidak terlalu banyak lah, artinya bisa dihubungi. Mm-mm. Kalau di Bali ada 24 klub itu. Nah, kalau di Lombok ada satu, di Kupang ada tiga. Mm-mm. Tetapi dengan tidak harus ke Rotary, itu disebut dengan satellite club. Satellite club itu artinya anak daripada Rotary Club yang Mm. ada mungkin di Jawa, mungkin di Oh. Bali, mungkin Ya, ya. nih. Ini kita bisa berhubungan dengan mereka. Sudah lihat logo Rotary, search ada Rotary. Saya Hmm. ingin berkontribusi pemikiran, saya ingin berkontribusi tenaga, saya ingin berkontribusi eh, material, saya ingin berkontribusi donasi dan lain sebagainya. Ini kami dengan senang hati apabila nanti ada Bapak Ibu pemirsa yang tergugah hatinya dengan kegiatan kami, sehingga dengan sedikit pun kita akan membantu banyak orang. Nih, Ya. Oke, ini masih ada pertanyaan Diji. Kita jawab dulu ya, siap. Diji ya. Eh, oh, saya baru tahu ternyata di Indonesia masih ada ya anak-anak yang belum bisa baca. Kira-kira di mana saja lokasi yang sudah bisa dijangkau oleh Rotary untuk program literasi ini? Dari Wima, Semarang. Oke, Mbak Wima, oke, kami Semarang. Terima kasih sudah ikut bergabung dengan kami di Recruit 3420. Nah, inilah seperti tadi bahwa kami mendapatkan informasi dari rekan-rekan kami yang kami sebut dengan partner kami, yang kami sebut dengan volunteer kami. Mm. Di Rotary itu banyak volunteer. Volunteer itu memberikan informasi kepada kami. Di mana kira-kira ada anak-anak yang belum bisa Baca. membaca tuntas, bukan belum bisa membaca sama sekali, belum bisa membaca tuntas. Kalau Oh, belum bisa istilahnya membaca, itu ya. iya, kalau tidak bisa membaca sama sekali kan beda dengan membaca tuntas. Mm-mm. Kalau tidak bisa membaca tuntas, ada caranya nanti, Hmm. teori-teorinya begini. Belum bisa membaca sama sekali sama dengan sebelum masuk TK atau PAUD kan sama sekali belum bisa membaca. Ini Ya. belum bisa membaca tuntas yang saya sampaikan tadi. Nah ini kami mencari informasi atau mendapatkan informasi dari rekan-rekan kami yang ada di luar sana. Seperti contoh saya sampaikan tadi, di Indonesia bagian timur kami berkolaborasi dengan PGRI yang ada di NTT, NTB. Hmm. Kita misalkan informasi. Nih, maaf, tidak mengurangi rasa hormat bahwa semua walaupun di kota seperti tadi ada saja yang masih kurang. Ya, kita tidak ingin mendeskripsikan bahwa di sana keterbelakang, tidak. Di kota pun ada yang terbelakang ya. Ini maka itu Bu Wima, nanti kalaupun Bu Wima ada informasi tentang anak-anak kita yang belum bisa membaca tuntas, mohon infokan. Di Semarang ada Semarang Kunti, Semarang Bojong, Hmm. Semarang Bimasena, banyak klub di sana. Kalau tidak salah ada 8 klub. Ya, ini. Nah, Hmm. carilah di sana.
tempat-tempat. Cari Rotary Semarang, Semarang apa nanti akan kelihatan di sana. Termasuk dengan nomor teleponnya, tempat pertemuannya. Ibu Wima boleh datang langsung pada waktu pertemuan, biasanya setiap minggu sekali. Ini Ya, ya. sampaikan saja, saya mendengar Rotary dari DG Wayatur, saya disuruh datang. Jadi saya ingin bukan bergabung tidak apa-apa, ingin menyampaikan sesuatu dengan senang hati. Ini kami welcome setiap orang, ya setiap orang datang ke pertemuan kami, ya. Oke Bu Wima, terima kasih banyak. Iya, Diji nggak terasa ya waktu kita tuh hampir habis ini ternyata. Oh. Kalau masalah pendidikan tidak akan habis-habis. Iya, 60 menit loh hampir Ya selesai sudah loh, conversation. aduh. Iya, Iya, ini iya. terakhir Diji, apa pesan atau mungkin semacam closing statement penutup yang ingin Diji sampaikan kepada seluruh masyarakat terkait pentingnya menyalakan literasi demi masa depan Indonesia? Terima kasih Pak Wima, Mbak Ningrum, sorry, atas apa yang disampaikan tadi. Apa closing statement saya? Hmm, Saya akan mengajak semua warga yang ada di distrik 3420 khususnya, dan bahkan warga kita di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri sekalipun, untuk tetap concern kepada pendidikan. hmm, Karena pendidikan, kemajuan suatu negara itulah dari pendidikan. Ya, oke. Kenapa? Itu tadi, kalau ada yang belum tuntas bisa membaca, berarti informasi selengkapnya tidak akan didapat oleh yang ya, bersangkutan. Kalau mereka sudah bisa membaca dengan lancar, maka saya berharap kalau sudah mereka sudah bisa membaca dengan lancar, lebih banyak nanti men-search informasi-informasi yang ada di sosial media. ya, Tetapi jangan lupa, ya, jangan lupa baca juga lah cerita-cerita tentang keberadaan kita. Karena Rotary terbuka untuk semua. Ini organisasi sosial kemanusiaan yang tidak tergantung dengan agama, hmm, suku, adat, dan termasuk politik. Kita tidak. Contoh, seorang presiden menjadi anggota Rotary, misalnya Presiden Prabowo menjadi anggota Rotary, bukan namanya Rotary Presiden Prabowo, tidak. Karena di Rotary itu ada presidennya. Ya, karena ada presidennya di Rotary. Nah, maka sebutannya adalah Rotarian Prabowo Subianto, Rotarian Megawati, Rotarian dan lain sebagainya. hmm, Nih, kalau dia sudah menjadi presiden, pernah menjadi presiden, pas presiden PP Subianto, PP Megawati, PP dan sekarang lagi satu. Sudah dia pernah menjadi DG, baru-baru saja selesai menjadi DG disebut dengan immediately past district governor. hmm, 1 tahun nih, baru saja selesai. Nanti saya tahun 2027 masih menjadi IPDG. Kalau saya mudah-mudahan tidak ada apa masih hidup, bisa bergerak dan lain sebagainya. Nanti setelah 2028 per 1 Juli baru namanya PDG, hmm. pas district governor. Ini hanya sekali dalam seumur hidup menjadi DG. Kalau menjadi presiden boleh berkali-kali. Kalau Oh, menjadi asisten governor boleh berkali-kali. hmm, Tergantung dengan area masing-masing. Kalau menjadi deputy district governor boleh bertahun-tahun. Tergantung dengan keperluan. Oke, nah ini siapa orangnya, di mana mereka, hmm, apa kedudukannya. Yang jelas kita tidak membedakan orang. Seperti yang pertanyaan tadi, apa yang sampaikan Bu Ningrum, Mbak Ningrum, hmm, saya orang tidak punya. Tapi kita punya akal sehat yang kita bisa tuangkan dalam bentuk apa saja yang bisa mengcreate orang banyak melakukan sesuatu yang lebih banyak. Tanpa Anda, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Itu kami berpesan, marilah kita bersama-sama membangun negeri ini dengan budaya membaca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kiranya ada yang tidak berkenan atau yang tidak pas. Mari kita tetap bersatu padu dengan cara ya, berkomunikasi. Ya, terima kasih Mbak Ningrum atas waktunya. Seluruh Rotarian juga ya. Distrik 3420, rekan-rekan yang hadir pada talk show ini, mudah-mudahan tidak bosan
Mari nanti ke depan kita akan buka lagi dengan model atau topik yang berbeda. Terima kasih. Ya, DJ Wayantur, terima kasih buat waktunya. Sama. Di Ya, tengah sama-sama. kesibukannya boleh meluangkan waktu untuk ngobrol. Yang pasti ini juga himbauan buat seluruh masyarakat gitu ya, bahwa literasi ini boleh menjadi salah satu hal yang kita anggap sebagai satu hal yang penting, jangan diabaikan. Karena Ya, kalau orang tadi tuntas membaca gitu ya, dia punya kemampuan itu dia bisa menyerap informasi betul. sebanyak-banyaknya. Harapannya Ya, mereka juga tidak mudah termakan oleh hasutan, termakan oleh berita bohong, termakan oleh berita-berita karena betul. mereka punya banyak ilmu ketika mereka membaca. Sekali lagi terima kasih DJ Wayantur, sehat Sama-sama. selalu, Astu karo sukses. amin, puji Tuhan. Mohon tetap didukung kami dengan Ya, support siap. yang luar biasa ya. Oke, Pak Dingro ya, sampai salam. jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat sore. Sore. Dan Ya. terima kasih buat Anda pendengar Good News yang boleh bergabung bersama dengan kita di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.